Kalau ada dari pihak pemerintah yang mau datang ke sini, gue tunjukin orangnya. Ngurus sendiri apa melewati agen. Oke, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, guys, terima kasih buat kalian semuanya yang udah support ya selama ini udah dukung support saya. Terima kasih banget buat teman-teman. Oke, gue akan menjawab beberapa pertanyaan yang tertulis di kolom komentar ya. Yang pertama itu yang gue soroti ya di kolom komentar itu, yaitu pertanyaannya tentang gimana caranya masuk ke Malaysia gitu ya. Dulu waktu aku masuk ke Malaysia tuh gimana caranya gitu. Ngurus sendiri apa melewati agen. Oke, sekarang gua jawab guys. Sekarang gua jawab. Kalau dulu awal-awal gua ke Malaysia, kenapa gua bisa merantau ke Malaysia? Awalnya tuh, gua jujur ya. Dulu gua awalnya bukan mau ke Malaysia. Awalnya itu kakek saya itu menyuruh saya untuk ke Arab Saudi karena di sini tuh viral dulu. Orang-orang sini, kampung-kampung saya ini itu merantaunya itu ke Arab Saudi gitu. Jadi sopir pribadi. Apa ya? Ya driver pribadi lah gitu ya. Driver antar owner, antar bos gitulah. Habis itu saya itu paman saya pulang dari Malaysia. Kebetulan paman saya itu pulang dari Malaysia. Beliau tuh udah merantau 2 tahun kalau nggak salah, habis kontrak beliau pulang gitu. Kebetulan bosnya paman saya, Pak Cik saya ini, dia itu butuh orang, butuh ada beberapa orang, perlu beberapa orang gitu untuk bekerja di Malaysia. Akhirnya saya itu dimasukkan dalam keperluan bosnya itu gitu, dimasukkan ke orang-orang yang akan dibawa ke sana gitu. Nah disitulah, kalau kata orang sini, kulim visa, dikirimi visa dari sana, dari Malaysia. Bosnya itu yang kirim visa dekat saya kat sini. Habis itu saya nunggu beberapa bulan di sini, menunggu prosesnya semuanya, proses buat paspor, proses semuanya lah gitu ya. Beberapa bulan, kalau nggak salah dua bulan atau 3 bulan lebih lah gitulah, sekitar itulah, gue lupa. Habis itu visa udah jadi, baru saya boleh masuk ke sana, ke Malaysia. Akhirnya saya bekerja di Malaysia. Itu awal-awal saya bekerja di sana gitu guys. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi gua bukan ngurusin diri, bukan melewati agen, bukan. Jadi saya kulim visa dari Malaysia gitu. Ada bos yang mau saya gitu. Bosnya Pak Cik saya, bosnya paman saya gitu guys. Gitulah cerita singkatnya guys. Dan pertanyaan yang kedua lagi itu tentang masalah kenapa anak saya ada di Malaysia satu, di sini ada dua. Oke, sekarang gue jawab guys ya. Yang pertama, kenapa anak saya di Malaysia? Karena ibunya atau mamanya itu tidak boleh cuti. Ada cutinya waktu hari raya itu hanya 4 hari. 4 hari kerja, 4 hari cuti gitu ya. 4 hari cuti. Sedangkan saya pulang ini ada keperluan, ada kepentingan yang emergensi yang harus saya pulang, dan mungkin agak lama di sini karena masih ngurus surat-surat anak. Kebetulan anak yang nomor 2 itu mau masuk sekolah gitu ya, mau masuk sekolah. Udah sekolah apa, Tadika kalau di sana. Sekarang mau masuk ke sekolah SD gitu ya.
mau masuk sekolah SD. Jadi ngurusin berkas-berkasnya itu karena anak-anakku tuh, aku kan lama nggak balik, jadi anak-anakku tuh belum ada berkas-berkas, ada dokumen seperti akte dan kakak. Sekarang saya tengah proses buat itu. Kebetulan kenapa gue bisa lama di sini, karena gue udah memprediksi itu semuanya ada bakalan lama di sini, karena ngurus surat-surat seperti itu pasti lama. Karena di sini nggak sama seperti di Malaysia. Di sini mau revisi KTP aja, waduh, ini banyak teman-teman yang mengeluh sebenarnya. Ada yang 1 tahun belum siap, ada yang 2 tahun buat IC aja, ini bukan buat ya. Istilahnya ada yang hilang gitu IC-nya, KTP-nya gitu. Terus ada yang rosak, ada yang apa ya, memang mau diubah, ada kesalahan gitu ya dalam tanggal lahir atau apapun, atau pindah pindah tempat atau pindah ke provinsi lain gitu. Itu lama banget. Ada temanku itu ada yang sampai 1 tahun, ada sepupuku sampai 2 tahun gitu. Yang nunggu itu aja, gue herannya ngapain aja kerjaannya gitu. Jadi kalau di sini, kalau memang kalau dari pemerintah itu sebenarnya gratis, tapi kalau ikut yang gratis ya seperti itu, lama banget prosesnya gitu, lama banget prosesnya. Kalau perlu sampein videoku ini, kalau takutnya dikira aku bohong ya, sampein videoku ini kemanapun, diviralkan nggak apa-apa. Emang bener kenyataannya seperti itu. Dan gue banyak teman-teman gue yang ngurus IC, ada yang hilang, ada yang mau diubah tempatnya karena pindah ke tempat yang lain gitu, ada yang rosak. Itu ngurusnya bertahun-tahun kalau ikut yang gratis. Tapi kalau yang ngasih duit, ngasih uang, pasti itu pun 2 minggu atau 1 minggu gitulah. Ini gue jujur karena bos saya udah WhatsApp saya, udah telepon saya bila balik ke sana, karena masih dalam kontrak ya. Jadi terpaksa gue harus bayar itu semuanya, meskipun sebenarnya program ini sebenarnya gratis gitu, gratis sebenarnya. Tapi terpaksa gue bayar biar cepet gitu, biar cepet. Karena gue udah bentar lagi anakku mau sekolah. Coba bayangin, coba kalau ngurus semuanya itu harus berbulan-bulan, bertahun-tahun, anakku kapan mau sekolah guys? Coba bayangin. Sedangkan sebentar lagi, beberapa hari lagi ini sudah harus pendaftaran ke sekolah, harus daftar ke sekolah gitu. Anak saya tuh udah harus bagi dokumen saya, dokumen istri saya, pokoknya dokumen ayah dan ibunya gitu. Sekarang gue tuh nggak, pening lah pokoknya, pening. Kalau di Malaysia kan nggak. Di Malaysia tuh gue udah ada beberapa pengalaman ikut kawan gitu, tukar IC aja, hitungan jam aja di sana. Bener, IC-nya hilang, asal buat report polis itu senang aja di sana. Kok di sini kok semakin, ini sudah 2025 loh. Digitalisasi loh. Zaman digital sekarang. Kok malah makin mundur gitu negaraku ini. Gue heran gitu. Waduh, bener guys. Gue udah yang ngurus itu. Kan gue pulang dari Malaysia itu tanggal 25 bulan Ramadan ya. Jadi tanggal 25 gue sampai di sini, tanggal 26 gue udah ngurusin. Sampai sekarang belum dapat apa-apa. Bener, belum dapat apa-apa. Ini udah tanggal berapa ini? Tanggal tua ini. 24 apa berapa ini, gue lupa. Gue lupa tanggal gue guys. Kalau harinya ingat lah, hari Jumat sekarang. Aduh, nggak tahu lah. Udah berapa minggu coba bayangin. Udah mau 1 bulan guys. Bentar lagi 1 bulan, bentar lagi. Ini ngurusin surat kakak aja. Ini satu benda nih. Belum siap. Padahal satu benda ini adalah punca dari dokumen-dokumen yang lain. Kalau yang satu benda ini udah jadi, baru bisa ngurus dokumen-dokumen yang lain. Coba bayangin. Baru satu benda, ini yang paling gampang, yang paling paling sedap lah, paling senang lah dibuat gitu.
Malah ya Allah ya Rabbi, gue nggak tahu mau ngomong apa guys. Aduh, di sisi lain gue udah hari-hari ditelepon sama bos gimana, macam mana, sudah siap apa belum. Dia mau macam mana lagi, gue nggak bisa berbuat apa-apa. Ini gue udah bayar guys gitu ya, biar biar cepat gitu. Coba bayangin, ini udah bayar biar cepat masih segitu. Apalagi yang ikut gratis coba. Gue tanya banyak banyak orang di sini yang ikut gratis itu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada orangnya semuanya. Kalau ada pihak dari pemerintah mau nanyain, datang ke rumahku, kutunjukin semuanya orang-orangnya itu. Bener, ada semuanya orang-orang. Ada yang ngurus IC, ada yang ngurus akte untuk anaknya. Kalau kalau di sana surat dari apa ya? Surat kelahiran lah gitu ya. Surat buat anak gitu. Itu pun berbulan-bulan, bertahun-tahun guys. Bener. Bener ini. Kalau ada dari pihak pemerintah yang mau datang ke sini, gue tunjukin orangnya tuh. Takut dikira aku bohong ya. Nanti kita datang sama-sama tuh ke kantor desa atau ke Jember sekalipun. Kita datang bareng-bareng. Bener ini. Ini kisah nyata ini. Coba bayangin, di Malaysia hitungan jam udah jadi semuanya itu. Astagfirullahaladzim. Coba bayangin. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman yang hidup di Malaysia, bersyukur kalian, bersyukur, bener. Bener, selalu hidup bersyukur kalian, bener. Aduh, kalau kalian merasakan hidup di sini, aduh ya Allah ya Rabbi. Gue nih bukan ketawa jahat ya. Ini 2 komentar aja, panjangnya udah 11 menit nih. Oke teman-teman, terima kasih buat semuanya. Jadi inilah cerita hari ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selawat guys.